Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini dengan tema Menteladani Kristus. Kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, karena bagi maksud inilah kamu sudah dipanggil, sebab Kristus sudah menanggung sengsara juga karena kamu, ditinggalkannya suatu teladan bagimu supaya kamu mengikut jejaknya atau kesannya. Puji Tuhan, teladan Kristus inilah yang menjadi dasar bagi kita. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Banyak harus kita hadapi sengsara, artinya penderitaan. Penderitaan itu kita lihat sebagai suatu caranya Tuhan membentuk kita pribadi menteladani Kristus. Rela menderita, penderitaannya itu dicaci maki, tidak balas dengan caci maki. Dinista, tapi tidak balas dengan nista. Tapi menyerahkan dirinya kepada Allah yang adil, yang memberikan keadilan. Karena Yesus Kristus menanggung sengsara, tetapi keadilan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Membuktikan bahwa Allah itu adil dan tidak pernah membiarkan sia-sia penderitaan. Begitu juga penderitaan kita tidak akan sia-sia. Mari kita lihat di sini lebih dahulu ditulis di dalam Kejadian bagaimana teladan yang diciptakan Allah itu manusia pertama adalah untuk memerintah. Peta dan teladan Allah diciptakan manusia itu supaya memerintah, bukan tabiat. Kalau hewan sebelumnya diciptakan menurut tabiatnya masing-masing. Binatang jinak, binatang liar, semua punya tabiat-tabiat masing-masing. Dan setiap macamnya hewan itu, baik ciptaan Tuhan itu, semua ada tabiatnya. Tapi manusia bukan dibilang tabiat, tapi teladan. Saya baca begini dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Maka firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia atas peta dan teladan kita, supaya diperintahkannya segala ikan yang di laut dan segala unggas yang di udara dan segala binatang yang jinak dan seisi bumi dan segala binatang melata yang menjalar di tanah. Kita lihat betapa besar sebetulnya kuasa manusia itu diberikan Allah pada mulanya untuk memerintah. Jadi kita tahu segala-galanya di bumi ini dipercayakan kepada manusia. Tetapi yang menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman di mana perjanjian baru bukan hanya sekedar ciptaan Tuhan yang kita harus perintah berkuasa atasnya, tetapi atas dosa dunia dan juga kuasa iblis. Karena ditulis begini di Roma 5 ayat 17. Karena jikalau dengan dosa seorang mau sudah memerintah oleh sebab seorang itu, maka terlebih lagi orang-orang yang menerima kemewahan anugerah. Kemewahan anugerah di sini adalah hyper grace, kemewahan, mewah, artinya lebih daripada semua kesalahan, dosa, bahkan pemberontakan, bahkan kemurtatan sekalipun. Tuhan kuasa anugerahnya itu lebih besar, kasih Allah yang lebih besar. Di baratnya Tuhanlah yang mengejar untuk sampai dapat, yaitu dombanya yang hilang 100, tadinya 1 hilang, tersesat di jalan dan dicari sampai dapat. Dan itulah anugerah Allah. Bapa itu tidak pernah berubah kepada kita. Namanya kasih Bapa kepada anaknya tidak pernah berubah. Dan itu adalah tidak bersyarat dan juga sifatnya kekal, tidak akan berubah. Jadi ini membuat kita juga tidak pernah boleh kalah dengan penderitaan. Tidak boleh pernah kalah dengan dunia. Dengan segala, baik itu iblis pun sekalipun, baik itu maut saja sudah dikalahkan Yesus. Jadi puji Tuhan, kita melihat di sini anugerah Allah itu adalah sumber kekuatan kita. Kasih Allah yang mewah itu, karena kebenaran juga dikaruniakan kepada kita, bukan karena kekuatan kita, tapi kebenaran iman. Yang dimana kita diterima sebagai anaknya, kita diberi jubah kebenaran, selimut kebenaran yang selalu memberi hangat kepada kita. Jadi saya baca begini, diakhiri juga di dalam 1 Petrus. Memang Petrus ini sudah mengatakan berapa kali berkata-kata penderitaan, sengsara.
gitu. Tapi kita melihat ini sampai kepada akhir daripada tulisan Petrus 1 Petrus pasal 5 ditulis juga begitu kuat, yaitu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita itu membuat kita ya sempurna menghadapi penderitaan itu. Penderitaan akan membuat kita sempurna, akan membuat hidup kita akan sama seperti anaknya, gambaran anaknya, peta teladan anaknya itu Yesus Kristus. Saya baca begini dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Maka Allah pohon segala anugerah yang sudah memanggil kamu masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal itu dalam Kristus sesudah kamu merasai sengsara dalam sedikit masa. Sendiri Ia akan menjadikan kamu sempurna dan tetap dan kuat dan beralas. Jadi kita melihat penderitaan itu akan memproses kita menjadi pribadi yang sempurna. Bukan kekuatan kita, karena Dia pohon anugerah atau sumber anugerah. Artinya tidak pernah kekurangan anugerah kita. Tidak akan pernah kekurangan kasih Bapa itu. Selalu akan bertambah. Usia kita bertambah, tambah juga anugerah. Apa yang kita butuhkan juga tambah anugerah. Bersama dengan Kristus semua akan dikaruniakan kepada kita. Maka tunduklah kepada Allah. Lawan iblis, karena iblis lawan kita bukan manusia. Maka kita akan diberi anugerah. Orang yang rendah hati diberi anugerah. Jadi kita melihat, percayalah kepada Allah Bapa itu. Dia memberikan kepada kita Yesus Kristus sebagai teladan untuk menderita penderitaan yang ada di dalam dunia ini hanya sementara. Karena kita sudah disediakan kemuliaan yang kekal untuk kita bisa mencapai bukan kekuatan kita. Kemuliaan kekal inilah pada akhirnya sampai kita sempurna karena beralas ada dasarnya. Tetap lagi tidak akan berubah. Hidup kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Sama seperti Petrus juga menulis bahkan penderitaan seluruh manusia, saudaramu di seluruh dunia. Itu seperti merasakan penderitaan yang sama, singa mengaum, dan juga penderitaan dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, itu biasalah kita pandang itu sebagai sesuatu yang tidak lebih daripada kekuatan kita. Jadi puji Tuhan, pada pagi hari ini renungan kita, penderitaan yang kita alami itu menyempurnakan kita, menjadikan kita teladan Kristus itu nyata dalam hidup kita. Supaya genaplah firman Tuhan, Yesus sudah menggenapi semua. Dia sudah naik ke sorga. Dia sudah selesaikan semua pergumulan manusia tentang ketidakmampuan manusia untuk melawan dosa, ketidakmampuan manusia mengalahkan maut. Semua itu ada di dalam jaminan Yesus Kristus bahwa kita juga akan memerintah dalam hidup ini. Akan berkuasa karena kasih-Nya lebih besar daripada semua. Karena pengorbanan Yesus itu tidak ada kurangnya lagi. Sudah menjadi nyata. Semua sudah diberikan Allah Bapa itu, yaitu anaknya. Hanya Dialah miliknya. Tapi rela Dia datang ke dunia ini untuk menemukan kita supaya menjadi mutiara yang baik. Yang bisa menenangkan, yang berkilau-kilauan, yang bisa dilihat oleh dunia ini bahwa kita anak-anak Allah di tengah dunia. Sebagai anak Allah, sebagai anak, kita juga anak yang paling dikasihi seperti Yesus. Kalau kita tetap dalam Kristus Yesus, Kristus dalam hidup kita, maka kita juga anak yang dikasihinya. Itu jaminan bahwa kita diberi kuasa berwenang menjadi anak Allah. Karena Yesus dalam hidup kita. Kita akui bahwa setiap persoalan hidup kita, Dialah yang lebih besar. Dialah yang berkuasa. Jadi puji Tuhan, ini menjadi renungan kita. Mari kita teladani Kristus. Biarlah kita menjadi berkat bagi dunia ini, bagi sesama kita. Terutama di gereja bersama kita, juga keluarga kita. Supaya kita terbentuk seperti Kristus yang sudah sempurna. Kita juga akan sampai ke sana. Bukan kekuatan kita, tapi oleh sumber anugerah, yaitu dari Bapa. Yaitu Bapa yang kekal itu yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Yesus teladan kami, Dia menderita juga karena segala dosa kami. Maka kami tidak pernah meninggalkan Tuhan karena penderitaan. Penderitaan itu membentuk kami sampai sempurna. Karena Engkau telah menjadikan manusia dari awalnya Tuhan menjadi teladan. Dan Tuhan akan petamu, kesan yang Tuhan beri, gambar dan teladanmu. Tuhan, terima kasih karena kami percaya di pagi hari ini bahwa Engkau ada bersama kami. Kami tidak menjalani dengan kekuatan kami. Kami hadapi semua bersama dengan Kristus Juru Selamat kami yang menguatkan hati kami, yang mengokohkan kami, yang menjadikan kami sempurna.
Terima kasih, sempurnakanlah kami Tuhan, untuk benar-benar menjadi teladan, meneladani Yesus, supaya kami menjadi teladan juga di dunia ini oleh karena Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kuatkan anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, karena Engkau sudah menanggung dosa kelemahan kami dalam tubuh-Mu di kayu salib. Yang bimbang Tuhan pertetapkan hatinya, supaya tetap mengikut Engkau Tuhan, melayani Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah berfirman kepada kami menteladani Kristus yang menderita karena dosa kami. Kami rela juga seperti Kristus. Itulah menjadi kerinduan kami. Itulah menjadikan hati kami Tuhan tetap teguh dalam menghadapi semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah lawati kami Tuhan, Engkau sudah jamah hati kami. Pikiran, perasaan kami semua, biarlah seperti Kristus berpikir, merasa, dan juga bertindak. Melakukan apapun, dilingkupi oleh kasih Allah, digerakkan oleh kasih Allah, supaya kami menjadi berkat. Karena kami percaya iman bekerja oleh kasih, bukan oleh kekuatan kami. Sehingga kami menjadi pemenang, mengalahkan dunia, dosa, dan penyakit, dan juga iblis sudah ditaklukkan Yesus. Begitu kami dalam dunia ini bersama dengan Kristus, kami menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau dengar doa kami pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.